Pak, itu 3 kelas. lompatnya jauh banget, Pak. Wah, jauh banget itu Dari ya. 70 nih. Nah, Langsung ke 85. nah, itu orang nggak ngerti mungkin ya. Itu saya dari persiapannya hampir 4 tahun. Halo semuanya, balik lagi di program Rapstock. Nah, kali ini kita lagi ada di Fit Life, guys. Ini adalah base campnya atlet-atlet Jawa Barat. Dan di samping gua udah ada Pak Edeng. Halo Pak Edeng, apa kabar Pak Edeng? Apa kabar? Pak Edeng. Sehat selalu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini legend, guys. Amin. Binaraga legend, salah satu binaraga legend di Indonesia. Amin, amin. Nah, Pak Edeng, ini mungkin banyak yang belum tahu sejarah perjalanannya karirnya Pak Edeng dari dulu sampai sekarang kan. Nabul mau tahu dong. Mungkin teman-teman Reps juga mau tahu nih. Wah, Pak Edeng. Iya, sebenarnya awal mula perjalanan karirnya Pak Edeng di dunia binaraga seperti apa Pak Edeng? Boleh ceritain ya? Kalau di dunia binaraga, dulunya sih bukan di binaraga. Dulunya saya kan kerja di PTDI. PTDI itu industri pesawat terbang Nurtanio dulu. Nah, dulu tim inti bulu tangkis dulunya. Nah, lama-lama mungkin karena saya kalau itu kan batas usia, sedangkan saya pengen mengikuti PON, begitu apa, akhirnya masuk ke GIM gitu. Masuk ke GIM, ternyata ya ada salah satu pelatih yang melihat saya berpotensi. Nah, zamannya itu Doni Taliwongso itu. Ya, itu tahun berapa Pak Edeng? Wah, tahun berapa ya? Hampir 80-an ada. 89 lah. 89 ya? Oke, lanjut Pak Edeng. Akhirnya saya yang ngikutin kejuaraan pertama saya ngikutin kejuaraan itu langsung juara 1 kelas 65 dulu. Waktu itu tuh ada binaraga atau volley kontes sudah ada belum sih Pak? Volley kontes belum ada. Belum itu ada langsung binaraga. Jadi orang-orang yang pengen jadi binaraga ya udah langsung terjun di binaraga. Binaraga semua ya. Kalau dulu kan belum ada body kontes. Iya, kayak sekarang kan, betul. Belum ada. Jadi masuk ke 65 kilo. 65 kilo, kelas 65. 65. Nah, di situ pertama turun saya juara. Terus saya nggak ngerti ditandingin lagi setelah juara, dikirain apa, nggak taunya the best of the best. Oh gitu, ya, udah tanding pertama juara, best of the best juga. Best of the best ya. Tanding keduanya ikut ke Jurnas, ya. Tanding ketiganya ngikutin PON waktu itu. Nah, akhirnya balik lagi ke bawa lagi ke Porda lagi kan, Praporda, Porda, Prapon, PON lagi ya gitu, dengan begitu aja. Bolak-balik kan kalau di Indonesia seperti itu akhirnya. Tapi sempet saya ngikutin kejuaraan dunia juga waktu itu. Ya, udah. Di mana itu Pak Edeng? Ingat? Saya di Dubai, pernah. Di India pernah. Di Malaysia pernah. Di Thailand pernah. Masya Allah, banyak banget ini prestasinya Pak Edeng. Alhamdulillah. Ya, yang terakhir ikutin jadi peringkat 2 di Malaysia waktu itu. Oke. Nah, itu start binaraga tuh di umur berapa Pak Edeng kalau boleh tahu? Saya 20-an kah atau masih di saya mulai di bidang karir binaraga tuh sekitar usia 23-24 deh. Masih muda. 23-24. Berarti udah 56 tahun. 56. Apa? Itu kan 23 nih mulai nih. Iya. Sekarang 36 tahun ya. 36 tahun berkarir ya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang masih sehat Resmania. Alhamdulillah. Nah, Pak Edeng, tadi kan Pak Edeng juga sempat cerita nih. Pak Edeng bisa dibilang salah satu binaraga juga yang sudah merasakan berbagai kategori binaraga di Indonesia. Betul. Kategori apa aja kalau boleh tahu? Nah, dulu saya pertama kali mengikuti kategori kelas di 65 kilo. 65 kilo pertama. 60 kilo pertama pernah. Terus akhirnya nggak ada lawan, cobain naik ke 70. Oh, berarti menantang diri? Iya, menantang diri. Saya naik ke kelas 70. Ya, mencoba lagi. Akhirnya di 70 saya udah beberapa kali juara di PON. Akhirnya naik langsung, karena di posisi 70 terakhir itu saya susah turunnya, susah banget. Karena si otonya udah padat banget mungkin. Oh gitu, jadi nggak bisa lagi untuk diturunin berat badannya? Nggak bisa turun. Itu pas-pas banget itu waktu main di 2008 di Kaltim waktu itu. Ya, PON Kaltim. Ya, saya emas juga di PON Kaltim. Ya. Nah, dari situ saya langsung melonjak ke PON 12 Rio. Saya masuk kelas 85.
Pak, itu 3 kelas. lompatnya jauh banget, Pak. Wah, jauh banget itu Dari ya. 70 nih. Nah, Langsung ke 85. nah, itu orang nggak ngerti mungkin ya. Nah, itu, Pak. Nah, itu saya dari persiapannya hampir 4 tahun. 4 tahun ya? Untuk naik 3 kelas itu. Iya, Pak. 4 Itu jauh tahun. banget, Pak. Itu dari selesai 2008, saya bulking terus, bulking nyampe 120. Dari 75 ya? Dari ya berat. dari 70, dari 70 kan kan kalau beratnya selesai kan. tanding kita loading sedikit aja naik ke 80 Naik ke kan. 80, Ya dari 80 nah itu sampai pernah 100 120. sampai 110 lah. 110. 110. Oke. Nah, itu jangka waktunya hampir 2 tahun. 2 tahun berarti ya? 2 tahun. Pas tahun ketiganya kan prapon lagi. Gitu. Iya. Pas tahun ketiga prapon, Porda dulu, baru prapon, baru pon lagi masuk di 85. Nah, 85 pun itu beratnya nggak 85, waktu itu 80 lebih sedikit. 80 lebih sedikit Karena ya? ototnya belum maksimal di 85. Oh, oke. Jadi oke, mainnya di paham. 80. Mainnya 80 lebih. Ya. Nah, di saat itu ya Pak ya, nih kalau misalkan Abu ngebayangin nih, di Ya. saat itu nih kan, orang-orang kan udah tahu nih, maksudnya sletingannya Pak Edi kan udah tahu nih, Pak Edi kan selalu turun di 70 ya? 70. Nah, tiba-tiba, mungkin pas datang Pada kaget semua. Datang, lah, kok beda kelas gimana Pak? Pada kaget semua. Kayaknya kalau waktu itu di Rio ada the best, saya the best. Bisa ya? Ya, waktu ya, emang karena maksimal. Karena maksimal. Kalau maaf ya, kalau natural itu persiapannya panjang banget. Oke. Panjang banget. Jadi kalau di PON kan itu ada tes doping. Oh iya. Itu harus benar-benar rapih lah dalam mengonsumsi suplemen Oke. atau apa gitu kan itu. Jadi emang jangkanya harus panjang. Oke. Kalau benar-benar pengen maksimal. Nah, iya itu dia. Nah, Pak Edeng, bisa kasih tahu nggak nih Pak Edeng? Kan sebagai tadi atlet natural kan, nah Ya. Pak Edeng tuh untuk menaikin massa ototnya dalam waktu 2 tahun ya, Ya. bisa bilang Ya. Itu pola makannya Pak Edeng makan apa Sehari aja 7 itu? kali saya makan. 7 kali? Sehari 7 kali. Astaga. Saya 7 kali sehari. Per 2 jam saya makan. Hah? Iya. Wah, itu perut Pak. Demi Tuhan saya makan per 2 Oh my jam. God. Tapi waktu itu emang makannya nggak sekaligus. Oke. Nggak sekaligus. Tapi sepertinya daging sekilo tuh harus habis dalam waktu 1 hari. Oke. Tapi ngemilnya ayam gitu kan. Ayam tuh dipakai ngemil, bukan dipakai makanan inti dulu tuh. Karena pengen naikin kelas Iya. itu kan. Biasanya mah orang akhirnya- ngemil mah apa? Ini ayam Ya. aja bilang. pakai ngemilnya ngemil Iya, apa iya. itu. Ya alhamdulillah nyampe juga gitu. Iya, ya. Juga. Emang perjuangannya berat, modalnya juga berat. betul. Maksimal Saya juga setuju. otot ya udah pasti karena lama juga persiapan gitu. Jadi akhirnya setiap pun persiapannya ya udah jangka panjang terus, nggak ada jangka pendek gitu. Iya. Kayak gitu. Oke Pak, tadi kan Abul dengarnya luar biasa banget nih, Pedeng tuh apa 8 bisa kali dibilang, pon, iya ya. 8 kali pon, 8 kali pon. terus lancar gitu perjalanan. Iya. Sebenarnya ada nggak sih Pak titik di saat kayak apa Jenuh. ya? Iya jenuh, terus Kalau kayak jenuh ada, tapi karena saya setiap tahunnya ada program tanding, jadi akhirnya kejenuhan itu hilang. Karena pengen, wah saya juara 1, pasti dikejar orang nih. Berarti saya harus lebih maksimal latihan. Oke. Kalau enggak saya ketinggalan gitu. Oh, oke. Jadi orang ngejar masa saya harus diem, ya harus lari juga dah. Nah seperti itu. Oh, jadi motivasinya di situ. motivasinya di situ ya? Motivasinya di situ. ngebangun mentalnya di situ. Iya mentalnya di situ. Tapi kalau kita diem, orang lain udah ngejar kita gitu kan. Oh, oke. Jadi kita cepet juga untuk lari gitu. Oke. Iya. Kalau untuk latihannya sendiri Pak Edeng itu tipe yang binaraga seperti apa nih Pak Edeng kalau untuk latihan? Kalau latihan, Mainnya berat kah atau ya kalau di saat bulking ya pasti berat. berat ya? Saya squat aja sampai 300 pernah. Cukup 300. 300 ya. Astaga. Kalau pas di kelas 85 dulu. Karena berat saya itu kalau main di 85 itu bulkingnya bisa 100. Bisa 100, bisa 100. Itu nyampe 300 nyampe. Oke. Tapi hitungannya rendah gitu. Rendah ya? Nah, ya maksimal lah. Gitu ya maksimal, nggak sampai hitungan banyak gitu. Repetisinya cuman 4-3 gitu. Kalau oke, nyampe oke. 300 itu. Karena Oke, kan oke. udah bener-bener ya safety-nya juga harus Betul, diperhatikan ya? Wah, diperhatikan kalau nggak Iya. udah banyak cedera mungkin. Iya sih benar Ya, sih. karena ya 36 tahun Itu dia. 36 tahun. Nah. Emang kerja keras. Betul. Ini kan udah 8 kali pon, itu luar biasa banget sih Ya, Pak. Sebenarnya 6 kali berarti emas ya. 6 kali emas ya? 6 kali emas, 2 emas, perak. 2 perak. Betul. Oke, emasnya di mana ya Pak? Emasnya waktu itu
Di kelas berapa aja? Di kelas 70 3 kali. 3 kali. Di kelas 85 3 kali. 85 3 kali. Ya, di 65 itu Perak. Perak. Oke. Luar biasa sih. Iya. Itu banyak sih, Mas. Itu kalau di karena di 65 tuh saya nggak seimbang. Nggak seimbang tinggi, apa ya, Pak? tinggi saya kan 174. Oke. Kita main di 65 ya tipis dong. Oh iya ya. Cuman ya ototnya maksimal. Cuman kurang gitu. Selalu kurang karena tidak seimbang dengan tingginya gitu. Berat badannya tidak seimbang dengan tinggi badan kita. Kalau base condition Pak Edeng, menurut Pak Edeng di kelas berapa, Pak? Kayak ini mantap nih. Ya enaknya sih di 80-85. 80-85 ya? 80-85. Wih, aku penasaran deh. Nanti aku cari di Google ya. Ada fotonya banyak ya. Ada. Nanti saya kasih fotonya juga. Nanti kita tukeran kontak ya Pak Edeng ya. Pon-pon. Ya boleh. Nanti Pak Edeng kirimin fotonya. Siap. Nanti aku cantumin. Oke, siap. Mantap banget tuh. Nah, ini kan Pak Edeng udah akhirnya tetap sampai sekarang nih masih eksis. Masih eksis di dunia binaraga ya. Oke. Sekarang Pak Edeng apa nih kesibukannya? Untuk kesibukan saya di organisasi, saya ketua BIMPRES di Jawa Barat. Oke. Ketua BIMPRES di bidang binaraga. Terus pelatih juga di tim inti PON, tim inti PON. Jadi mungkin nyambung juga antara BIMPRES sama pelatih gitu ya. Saya kan BIMPRES bimbingan prestasi. Kalau di pelatihan ya nyambung juga gitu. Mencari, kalau di BIMPRES kan mencari atlet, kalau di sini kan membimbing atlet. Iya. Jadi ilmu saya pun ya ditumpahkan di semua kan atletnya. Kalian bisa lihat guys, Rosmania ini di belakang kita. Nah, ini semua nih. Kalau kalian kelihatan nggak sih Lam, di situ Lam kelihatan ya. Di belakang ini semua anak didiknya Pak Edeng. Jadi atlet-atlet Jabar semua training campnya di sini. Training camp di sini. Bersama dengan Pak Edeng. Ya, sama saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, nanti Pak Edeng kan udah banyak banget pahit manisnya. Betul. Kehidupan di binaraga udah dijalanin. Udah jalanin itu. Ya kan? Itu rap aja dia ngikutin saya udah tahu lah. Iya. Dari zamannya itu pesta raga. Iya benar. Pesta raga itu. Pesta raga itu main saya 65, 70. Itu rap selalu aktif. Ya saya terima kasih juga buat rap karena saya juga kalau tidak ada rap juga tidak terangkat dalam bisa aja Bapak. Terima kasih dalam pengenalan ke setiap daerah. Iya. Terima kasih Pak. Rap emang bagus untuk pantau atlet-atlet, untuk informasi atlet-atlet juga. Terima kasih Pak Edeng. Nanti ke depannya Pak Edeng mau ngapain lagi Pak di dunia binaraga Pak? Kalau di binaraga saya intinya kalau di Pintas saya jadi pelatih juga di sini, jadi manajer juga. Terus kalau di binaraga di Jawa Barat sendiri saya pelatih. Pelatih terus BIMPRES juga di situ. Ya, juga bimbing. Ya sekalian numpahin ilmu, bagi-bagi ilmu di situ. Karena kalau posisi saya di ketua nggak mungkin bagi ilmu. Tapi kalau saya di BIMPRES saya senang. Iya sih. Saya senang karena apa? Ya sambil mengamalkan ilmu saya. Iya benar. Karena ilmu nggak bisa habis ya Pak ya. Betul. Karena udah di usia saya yang dicari kan amal. Cari amal. Menambah bekal. Buat bekal ya Pak. Iya. Pak ini kan badan masih terlihat. Amin. Itu paling tapi nggak terlalu maksimal deh. Jaganya gimana Pak? Menjaganya ya dari makanan juga saya selalu jaga dari sampai sekarang juga. Jadi tanpa minyak. Tanpa minyak. Tapi makan ada rasa tapi tanpa minyak. Tapi latihan nggak terlalu maksimal kayak seperti masih atlet. Karena kan satu kesibukan ngajar atlet juga, kesibukan ngajar member juga, kesibukan ngurus game juga. Ya paling ya sisa-sisa ada setengah jam ya dipakailah buat untuk nahan, jaga-jagalah stamina gitu. Latihan ada. Latihan ada. Paling ya 6-7 alat gitu. Cukup. Nah, Pak Edeng nih sampai anaknya diturunin guys buat jadi ya alhamdulillah guys. Sekarang anak-anak saya dulu yang paling gede Sandi dari body contest lari ke binaraga sampai juara di Porda. Nah, sekarang mungkin adiknya Satria Dewandi ya. Sekarang mau PON Aceh sekarang deh. PON Aceh dia berangkat ya? Ya, di kelas 85 kilo. Oke. Luar biasa banget 85 plus sekarang. 85 plus? 85 plus. Berarti ngikutin jejak bapaknya dong? Saya 85 Bang. Oke. Berarti dia lebih gede lagi. Karena apa? Karena dia diseimbangkan dari tinggi badan. Oke. Dia kan tingginya 180. Kalau dimain di 85 mungkin agak kurus ya kelihatan. Oke. Jadi
Kalau di 85 plus dia kan bisa main 100 berapa gitu. Ya, jadi kan yang dicari simetrisnya, profesionalnya. Tapi kalau di tingginya 80 kita main di 85, profesionalnya kurang kena. Oh, oke, makanya kenapa mainnya di 85 plus. Iya, betul. Oke, Pak Edeng, terima kasih banyak nih sama-sama, Pak Edeng udah menginspirasi binaraga di Indonesia sejak 36 tahun. Sampai sekarang ya masih tetap menginspirasi. Zamannya saya di PTDI itu sampai diusir sama Pak Habibie. Silahkan aja pilih. Kalau kamu ikut SEA Games, tes SEA Games silahkan ikut, tapi ya keluar dari PTDI katanya. Oh gitu? Iya, akhirnya saya tidak mengikuti 97 SEA Games karena SEA Games 97 karena tidak diizinkan untuk karantina. Gitu. Sama Pak Habibie. Itu kan waktu itu saya kerja di PTDI. Kalau PTDI kan perusahaannya beda itu. Oh iya. Iya, perusahaannya beda. Oke. Nah, buat teman-teman semuanya yang pengen kepoin Instagramnya Pak Edeng. Pak Edeng punya Instagram kan? Ada di mana Pak Edeng? M Edeng Sambas. M Edeng Sambas. Nanti Abul cantumin di bawah, Pak. Boleh, jadi boleh. orang langsung ngeliat ini. Siap. Nah, kalau mau main-main nih, mau ketemu Pak Edeng nggak? Boleh. Atau mungkin mau ngambil PT-an? Bisa datang kemana, Pak? Ke Fit Life Game di Bandung, BTC, di Mall BTC, Pasteur, The Botanica. The Botanica, Pasteur Bandung ya. Oke, Pak Edeng sekali lagi terima kasih banyak Pak Edeng. Terima kasih juga buat semuanya. Udah mau buat rap juga, sukses selalu. Amin, sukses ya, juga buat semoga Pak Edeng, ya. lancar semuanya. Oke guys, sampai jumpa di program Restock berikutnya. Dadah semuanya.